Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya kita masih diberi nikmat kesehatan untuk terus beraktivitas ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita berharap ya, berdoa kepada Allah semoga kita dapat syafaat beliau, yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah semuanya, apa kabarnya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ustazah. Ya, materi kita pada saat ini kita lanjut ke materi kita, yaitu pelajaran ketiga ya, menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi perlombaan atletik. Sebelumnya materi kita tentang strategi dan siasat dalam permainan ya, tenis meja, bulu tangkis ya, tenis meja dan bulu tangkis. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang atletik adalah cabang olahraga yang paling tua ya, itu yang kita pahami ya, karena sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, anak-anak ustazah semuanya ya, kelas 12 ya, atletik merupakan aktivitas jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis dan harmonis. Apa itu yang termasuk dalam aktivitas atletik? Yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sewaktu pembelajaran di kelas 10 maupun 11 ya. Nah, di sini kita pelajari kembali untuk lebih memudahkan anak-anak ustazah dalam memahaminya. Perlombaan dalam atletik memerlukan taktik dan strategi dalam memenangkan pertandingan. Ya. Nah, sepertinya di sini kita banyak membahas tentang taktik dan strategi ya. Anak-anak ustazah, yang pertama kita langsung masuk saja pada taktik dan strategi perlombaan jalan cepat. Nah, secara teori dan garis besar saja ya anak-anak ustazah, karena di sini ya dia langsung dipaparkan tentang teknik ya, caranya dan teorinya di sini yang kita pahami yaitu dalam jalan cepat ya, dalam jalan cepat. Nah, kita lihat di sini dapat mengatasi jarak tertentu ya, dapat mengatasi jarak tertentu dengan waktu sedikit mungkin dengan berjalan atau tidak melanggar dalam aturan perlombaan. Nah, taktik dan strategi yang dipakai adalah taktik dan strategi individu ya. Jadi karena jalan cepat ini yang dilakukan adalah individu, begitu juga dengan lari ya, itu per individu ya. Pada perlombaan jalan cepat diperlukan taktik dan strategi yang baik agar dapat memenangkan pertandingan, maka diperlukan analisis yang tepat. Nah, diantaranya saat start. Nah, ini dia taktik ya. Ya, diantaranya saat start, langkah, kecondongan badan, lintasan lurus, lintasan tikungan, jarak, ayunan tangan, dan finish ya. Dalam pelajaran ini kita akan menganalisis taktik dan strategi dalam perlombaan jalan cepat. Nah, jadi anak-anak ustazah ini secara garis besar ya yang perlu diperhatikan dalam melakukan jalan cepat. Di antaranya tadi apa? Start, langkah, kecondongan badan, lintasan lurus, lintasan tikungan, jarak, ayunan tangan, dan finish. Baik. Nah, di sini
langsung dijelaskan bagaimana aktivitas belajarnya. Nah, di sini anak-anak ustazah diminta untuk membuat ya kelompok yang terdiri dari 5 orang dan membuat lintasan dengan 10 kali 1 meter dengan 1 simpai di finish. Nah, seperti itu dia. Nah, ini aktivitasnya ya. Nah, ini ada lintasannya. Nah, jadi nah ini singkat sekali ini jalan cepat ini ya materinya. Jadi yang perlu ustazah yang perlu ustazah ingatkan adalah apa? Tentang jalan cepat. Ya, yang pertama ya ini penjelasan dari ustazah. Jalan cepat itu jalan dilakukan dengan cepat, di mana jalannya yang kita lakukan, di mana jalan cepat itu yang kita lakukan seperti berjalan di garis lurus atau seutas tali. Nah, bagaimana itu? Nah, anak-anak ustazah ya, misalnya ini dengarkan ustazah ya, kita berjalan seperti di sebuah garis atau di seutas tali. Seperti ya, yang pertama itu adalah sikap badan ya, tegak lurus ya, kemudian dengan posisi kedua lengan kita membentuk sudut ya, seperti orang berlari. Bagaimana seperti orang berlari, kedua lengan kita kita tekuk dengan membentuk sudut, dan kedua lengan itu kita kepal, boleh dikepal, boleh diluruskan saja ya, diluruskan ya, dilebarkan telapak tangannya boleh, yang mana ya. Kemudian ketika kita melakukan gerak jalan cepat, nah itu posisi yang melangkah pertama kali misalnya kaki kanan ya, telapak kaki kanan. Nah, kita menapak pada sebuah garis ya. Nah, telapak kaki kanan kita menapak pada sebuah garis, kemudian diikuti dengan kaki kiri yang mengikuti sebuah garis. Nah, jadi kita seperti berjalan ya memang di sebuah garis lurus ya. Beda dengan jalan biasa. Jalan biasa itu ketika kaki kita ya bergantian jalan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, yang dikatakan datar. Nah, ini tidak ya. Ini kita berjalan lurus, macam berjalan di sebuah ya garis atau seutas tali, dan otomatis ketika itu pula panggul kita akan terasa seperti naik turun. Nah, begitu bedanya ya jalan biasa dengan jalan cepat. Dan jalan ini juga ya berbeda dengan lari. Apa bedanya? Ketika jalan tentunya kaki kita selalu menapak pada tanah, iya kan? Menapak pada tanah, dan tidak ada sikap melayang di udara dan tidak ada posisi kaki yang tidak menapak tanah. Nah, itu jalan ya, ataupun jalan cepat. Nah, ketika lari, nah bedanya apa anak-anak ustazah? Nah, nanti kita bahas di sini ya. Ketika lari, kaki kita ada kalanya tidak menapak pada tanah dan sikap badan melayang di udara. Nah, seperti itu dia beda antara jalan dan lari. Nah, mungkin anak ustazah lupa tentang pengertiannya. Nah, di sini ustazah akan ustazah jelaskan kembali, ustazah ingatkan kembali, karena di sini tidak banyak sekali teori-teori yang dijelaskan, sedikit teori dan langsung praktek ya. Jadi pelajaran di kelas 12 itu sebenarnya lebih banyak praktek dia. Nah, jadi anak-anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah ya. Anak-anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah untuk aktivitas jalan cepat ini. Nah, kita lihat. Nah, itu tadi adalah jalan cepat ya anak-anak ustazah. Sekarang kita lihat di sini. Ya, yang kedua menganalisis taktik dan strategi perlombaan lari. Lari berbeda dengan jalan karena ada saat kaki melayang di udara. Nah, seperti yang ustazah jelaskan tadi ya. Dalam lari kita memerlukan taktik dan strategi dalam memenangkan perlombaan. Nah, hal yang diperhatikan dalam perlombaan adalah start ya. Nah, ini juga garis besar ya. Start, langkah kaki, posisi badan, ayunan tangan, dan saat finish. Maka diperlukan taktik dan strategi untuk dapat memenangkan pertandingan. Taktik dan strategi yang digunakan
digunakan ada individu dan kelompok. Nah, jadi yang kita akan analisis di sini adalah taktik dan strategi dalam perlombaan lari. Nah, di sini juga anak-anak ustazah akan langsung diperlihatkan tentang aktivitas belajar ya, lari. Nah, jadi anak-anak ustazah memang dituntut untuk melakukan lari ya. Apakah itu lari jarak pendek maupun lari jarak jauh ataupun lari jarak menengah ya. Jadi lari jarak pendek, lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Nah, seperti itu. Nah, di sini anak-anak ustazah juga dituntut untuk membuat kelompok sebanyak 4 orang dan membuat lintasan 30 kali 1 meter dengan tanda garis start. Nah, ini lintasannya ya anak-anak ustazah, ini lintasan. Nah, jadi ketika lari anak-anak ustazah harus selalu berada di lintasan ini, dan kesalahan jika berlari di lintasan orang lain. Nah, seperti itu kesalahan ya. Pemain berlari mencapai garis finish, setelah itu melewati garis finish dan kon ya, lalu kembali ke garis start. Pelari kedua dan seterusnya berlari setelah mendapat tepukan dari pelari. Nah, ini yang dimaksud di sini ternyata adalah lari secara berestafet. Nah, berestafet ya, lari sambung, tapi di sini dipraktekkan dengan cara tepukan ya. Nah, ya. Di sini dilakukan berkelompok ya. Satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, satu kelompok ada 4 orang. Jadi yang pertama lari, begitu sampai pada pelari keduanya menepuk, kemudian pelari keduanya lari kepada pelari ketiga menepuk, dan begitu seterusnya sampai garis finish. Nah, kalian dapat melakukan perlombaan tersebut dengan jarak tertentu atau tergantung dengan luas area lintasan. Nah, begini cara melakukan latihan lari. Juga bisa ya dengan cara lari estafet ya. Nah, kemudian perhatikan dan identifikasilah taktik dan strategi perlombaan lari secara berestafet seperti sikap start yang benar ya, kemudian ayunan tangan, gerakan kaki perlombaan yang kalian lakukan di atas. Nah, seperti itu. Kemudian menganalisis taktik dan strategi perlombaan lompat. Nah, jadi anak-anak ustazah di sini semuanya menganalisis taktik dan strategi ya dalam materi atletik. Lompat jauh. Nah, di sini yang dibahas adalah lompat jauh. Adalah salah satu dari cabang atletik. Lompat jauh dilakukan dengan cepat dan dengan jalan, melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak tinggi dan rintangan sejauh-jauhnya. Ya, kita lanjut ya. Tujuan utama lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Dalam lompat jauh ya terdapat beberapa gaya ya yang umum dilakukan oleh para pelompat jauh yang profesional. Nah, jadi anak-anak ustazah di sini pada aktivitas pembelajaran pertama ini ya, anak-anak ustazah diminta untuk membuat 4 orang ya kelompok dan membuat lintasan dengan 4 simpai lingkaran.
Nah, seperti ini. Nah, pemain melompati masuk di dalam simpai ya. Di dalam simpai keempat ya, di dalam sampai simpai keempat. Nah, pelompat kedua dan seterusnya melompat setelah melompat pertama selesai. Nah, kalian dapat melakukan perlombaan tersebut dengan simpai tertentu atau tergantung dengan luas area dan banyak simpai. Kelompok yang selesai terlebih dahulu dinyatakan pemenang. Ya, ini adalah latihan untuk melompat ya anak-anak ustazah sebelum melakukan lompat jauh ya. Nah, ini bisa digunakan untuk aktivitas pembelajaran lompat. Nah, ini dia simpai-simpainya, melompat dari 1 simpai ke simpai 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah aktivitas belajar melompat latihan ya sebelum melakukan lompat jauh. Nah, di sini aktivitas kedua anak-anak ustazah juga diminta untuk membuat 4 orang kelompok ya, dengan membuat lingkaran, dengan buat lintasan dengan 4 simpai lingkaran. Nah, seperti ini dia ya. Nah, pemain melompati masuk di dalam simpai sampai simpai keempat lalu melewati peti. Pelompat kedua dan seterusnya melompat setelah pelompat pertama selesai. Kalian dapat melakukan perlombaan tersebut dengan simpai tertentu atau tergantung dengan luas area atau banyak simpai. Nah, lihat anak-anak ustazah di sini melompat ini, dan selanjutnya melompati bangku ini, ya. Nah, seperti itu dia latihannya. Ya, bisa ya dipraktekkan di rumah ya. Nah, ini mudah ya. Melompati simpai-simpai, atau anak-anak ustazah bisa membuat lingkaran yang berjarak ya di tanah, di halaman di rumah ya, untuk aktivitas pembelajaran lompat ini ya. Kemudian setelah melompati simpai-simpai ini atau lingkaran-lingkaran yang ada Anda buat di tanah itu, kemudian depan lingkaran tersebut ya, garis lingkaran tersebut atau simpai ini diletakkanlah sebuah kursi yang nantinya setelah melompat dari sini, dari simpai terakhir Anda melompati bangku ini atau kursi ya. Nah, seperti itu. Ya, coba dipraktekkan di rumah. Kemudian yang keempat, menganalisis taktik dan strategi perlombaan lempar. Ya, anak-anak ustazah, pada buku ini ya tidak banyak sekali materi yang dijabarkan ya, hanya tentang bagaimana taktik dan strategi melakukan jalan lari, lompat dan lempar. Nah, itu pun teorinya tidak banyak sekali dan langsung menuntut Ananda untuk bisa ya mempraktekannya. Nah, seperti itu. Lihat, taktik perlombaan diartikan ya sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan terhadap lawan dengan tujuan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Teknik perlombaan lempar meliputi ayunan tangan, gerakan kaki, pelepasan awalan. Agar kalian memahami taktik sambil strategi perlombaan dalam perlombaan lempar, lakukan aktivitas belajar berikut. Nah, jadi anak-anak ustazah, di sini yang ditunjukkan adalah lempar apa? Lempar lembing, ya. Nah, ini jika anak-anak ustazah punya halaman yang luas, anak-anak ustazah bisa praktekkannya. Punya halaman yang sangat luas di belakang rumah, di depan rumah, di samping rumah, anak-anak ustazah bisa praktekkan melakukan lempar lembing. Sebelumnya juga ustazah sudah pernah mempraktekkan ini di sekolah ya, walaupun halaman sekolah kita tidak lebar, tapi ustazah pernah mempraktekkannya di halaman sekolah kita ya. Yang nampak di situ adalah bagaimana cara memegang lembing, kemudian membawanya sambil berlari, dan pada posisi
melemparkannya, ya, dan pada posisi melemparkan lembing tersebut. Nah, itu saja praktekkan. Tentunya anak-anak saja, ya, semoga masih ingat ya sewaktu pembelajaran kita di sekolah pada kelas 10 maupun kelas 11. Baik, aktivitas pembelajaran pertama. Nah, di sini setiap orang memegang lembing masing-masing. Nah, ini ya aktivitas pembelajarannya. Kemudian pemain melempar lembing sebanyak 4 kali. Ya, setelah itu kalian dapat melakukan perlombaan tersebut dengan lembing tertentu tergantung dengan jenis kelamin dan banyak lembing. Ya. Kemudian lemparan yang terjauh dalam 4 kali kesempatan dinyatakan pemenang. Nah, ini ya. Ya, jika bisa dipraktekkan di rumah, silahkan. Ya, jika tidak dipahami materinya ataupun teorinya ini, ya. Lempar lembing. Kemudian di sini aktivitas kedua itu ada lempar cakram. Ya, lempar cakram. Nah, ini untuk lempar cakram, ya, kita dijelaskan di sini ya. Anak-anak saja bisa memahaminya. Lempar cakram. Nah, secara teori cakram ini terbuat dari logam ya, metal, kayu campuran logam ya, atau metal yang lumayan berat. Nah, berat untuk wanita itu berapa? 1 kilo ya. 1 kilo beratnya. Adapun untuk pria itu beratnya 2 kilo ya. Cakram saja pernah menunjukkan kepada anak-anak ustazah bagaimana bentuk cakram. Ya, ini bentuknya memang seperti ini, bulat ya. Tapi aslinya tentunya anak-anak ustazah bisa mengingat waktu kita pembelajaran di sekolah. Nah, di sini tidak dijelaskan sekali bagaimana teknik cakram tersebut, tapi ya yang jelas cara memegang cakram di sini adalah semua ya jari-jari kita mencengkram pada cakram ini, ya, telapak tangan kita ya dan jari-jari kita dilebarkan semua mencengkram pada cakram tersebut. Ya, posisinya hampir sama ketika kita melakukan tolak peluru. Ya, anak-anak ustazah masih ingat tentunya ya, tolak peluru gerakannya hampir sama ya. Nah, baik, ini anak-anak ustazah pahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya. Merancang taktik dan strategi perlombaan atletik. Merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat. Nah, tadi jika yang pertama di depan ya, di depan pembelajaran kita itu adalah jalan. Nah, ini dijelaskan perlombaan jalan cepat. Ya, sama saja sepertinya dengan jalan ya, perlombaan jalan dari materi yang tadi yang kita jelaskan pertama. Nah, dengan jalan cepat ya, tadi sudah ustazah jelaskan bagaimana posisi kaki kita, lengan kita dalam melakukan jalan cepat. Nah, ini berada pada lintasan ya. Ini namanya lintasan untuk melakukan perlombaan jalan cepat. Nah, selanjutnya di sini ada perlombaan lari cepat, merancang taktik dan strategi perlombaan lari cepat. Nah, lari cepat ini disebut juga dengan apa? Lari sprint. Nah, ini juga sudah pernah kita ini sudah pernah kita praktekkan ya, juga di sekolah, bahkan sering ya, karena mengingat lapangan kita yang tidak begitu luas ya anak-anak ustazah. Jadi ini sering sekali kita praktekkan jalan cepat menggunakan start apa? Menggunakan start jongkok ya. Nah, begitu juga dengan lompat. Lompat yang pernah kita praktekkan apa? Lompat jauh. Lompat jauh
lompat tinggi ya, lompat tinggi yang pernah kita praktekkan. Adapun lompat yang disebutkan di sini adalah lompat jauh ya, lompat jauh ini adalah lintasan, ini adalah papan tolakan, dan ini adalah bak pasir untuk mendarat ya, mendarat ketika melakukan lompatan ya, bak pasir. Nah, singkat-singkat saja ya anak-anak ustazah, karena ini sudah dijelaskan di depan tadi ya. Nah, adapun di sini lihat merancang taktik dan strategi perlombaan lempar. Nah, lempar lembing, lempar cakram. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pengevaluasian taktik dan strategi perlombaan atletik. Ya, cukup singkat-singkat materi yang ada pada buku PJOK K13 ini ya, anak-anak ustazah ya. Jadi tidak begitu sulit untuk anak-anak ustazah mengulang-ulangnya kembali ya, secara teori. Nah, mungkin nanti bisa saja yang ustazah pertanyakan materinya berkaitan dengan lompat, lempar. Nah, misalnya seperti lompat jauh ya, alat-alat apa saja yang digunakan, kemudian lompat jauh, kemudian lompat tinggi. Nah, medianya di mana? Nah, seperti bak pasir, ada lintasan, ada papan tolakan, ada media. Kemudian begitu juga dengan lembing ini panjangnya berapa, kemudian lempar cakram itu cara melakukannya bagaimana. Nah, itu anak-anak ustazah bisa kiranya mengulang-ulang kembali pelajaran yang lalu ya, seperti yang berada di kelas 10 dan kelas 11, karena di sini materi memang betul-betul singkat sekali dan menuntut anak-anak ustazah semuanya mempraktekannya. Nah, dipraktekkan jika bisa di rumah, dipraktekkan seperti jalan cepat, lari. Nah, itu bisa dipraktekkan ya. Nah, lempar ini memang harus menggunakan cakram. Jika tidak ya, anak-anak ustazah bisa menggunakan alat yang mirip dengan cakram ya. Nah, tentunya mungkin bobotnya tidak sama ya. Nah, karena jika ingin sama persis tentunya dengan cakram. Nah, jika memungkinkan silahkan ya dimiliki ya. Jika tidak, dipahami materinya. Ya, begitu dengan lembingnya, panjang lembing berapa, bagaimana dengan tekniknya. Nah, itu anak-anak ustazah baca dan ulangi kembali. Ya, waktunya masih ada ya, 2 menit lagi. Jika ada yang tidak dimengerti dari pembelajaran kita hari ini tentang atletik ya, silahkan menjapri ustazah. Tapi materi ini memang ya mudah ya untuk dipahami, tidak sulit. Dan sekali lagi ustazah berharap anak-anak ustazah mampu mempraktekannya di rumah sebisa mungkin ya. Ya, mungkin itu saja yang ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agak batu aja jadi sakit kali.